Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan aku di channel ini tentunya ya, Pipit Angelia. Di video kali ini aku mau sharing seputar penerimaan atau the power of ikhlas ya, tentang ikhlas. Dimana aku ngambil basicnya atau dasarnya itu dalil ya, tentunya dari Al-Quran. Ini aku ambil dari surat Al-Hajj ya, ayat 11. Jadi beberapa hari yang lalu aku tuh kayak mengalami kayak ke-trigger sesuatu gitu ya. Hari itu entah kenapa kok kayak perasaanku tuh nggak enak, kayak berat banget menjalani hari itu gitu. Terus aku coba untuk rilis atau melepaskan yang nggak enak itu kok masih berat aja gitu ya. Kenapa ya? Terus aku pakai jurus itu metode Garputala yang dulu aku belajar dari kajian Magnet Rezeki. Nah itu buka Quran teman-teman, dan aku dapat surat Al-Hajj ayat 11. Terus aku hayati nih, kenapa ya kok aku tuh kayak dibilang Allah tuh aku cuma beriman sama Allah tuh cuma di tepi gitu. Nah artinya ya, aku bacakan artinya aja. Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas, dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat, itulah kerugian yang nyata. Jadi aku mencoba untuk menyelami ayat ini ya, waktu kala aku kayak ke-trigger sesuatu gitu. Oh ternyata dalam kondisi yang aku rasa nggak enak, nggak nyaman, berarti aku ini sedang berbalik ke belakang gitu. Maknanya di sini ya, berbalik ke belakang itu kayak nggak percaya dengan sama Allah gitu, nggak percaya sama kekuatan Allah yang sudah seapa adanya ini gitu, sudah sesempurna ini gitu. Kayak masih kita kayak masih mau mengendalikan sesuatu gitu, cuma energinya nekan gitu. Jadi kita kayak melawan satu kondisi ya, sehingga menyebabkan benturan energi di dalam tubuh ya, merasa nggak nyaman tadi gitu. Oh iya ya, aku sedang mengalami satu kondisi yang nggak enak, dan itu kerasa banget di dada aku, di batin aku gitu. Dan ternyata aku sedang nolak peristiwa itu. Nah ini bisa juga mungkin teman-teman yang sedang mengalami satu masalah gitu ya, satu kondisi yang merasa nggak enak gitu, terus kan perasaannya bergejolak nggak enak. Nah itu tandanya kita lagi nggak nerima kondisi itu. Cirinya kita kan kalau memperoleh kebajikan itu puas, terus kalau diterima cobaan dia berbalik ke belakang. Artinya kita kan nggak boleh gitu. Baik ya kebajikan ataupun yang dibilang keburukan atau ketidaknyamanan itu semua dari Allah. Selama ini kita berpikir kebaikan dari malaikat ya, wasilah malaikat, keburukan dari setan. Iya betul, tapi itu dari mana? Sumbernya yang maha sumber itu dari Allah semuanya. Jadi artinya kita tidak boleh membedakan ya dalam praktek ilmunya gitu ya. Ilmu ikhlas ini penerimaan kita nggak boleh membedakan baik dan buruk ternyata. Kita harus menerima semua kedua sisi itu apa adanya. Kita terima semuanya. Nah di sini aku balik lagi, oh ternyata selama ini aku merilis, aku melepaskan perasaanku ya, bisa senyaman itu gitu. Ternyata aku sedang menerima, melakukan praktek penerimaan. Nah aku terima dulu, baru bisa aku lepaskan. Makanya baik dan buruk itu diterima dulu, nggak ditolak, nggak cuma baik-baik aja kita kejar, baik-baik aja kita terima, terus buruk-buruknya kita hindari, buruk-buruknya kita tolak, nggak kayak gitu. Ternyata kedua sisi itu harus diterima. Karena apa? Yaitu supaya kita nggak rugi dunia dan akhirat. Nah rugi di dunia, kita kan kondisinya tuh nggak enak nih, duniawi nih, materialnya nggak enak gitu ya. Terus akhiratnya, batin kita juga nggak enak. Ya ternyata rugi dunia akhirat kalau kita cuma terima kebaikannya dan menolak keburukannya gitu. Karena keburukan akan menjadi kebaikan kalau keburukan itu kita terima dulu. Ya yang negatif itu, yang kita labeli negatif itu kita terima dulu, baru setelah kita terima energinya berubah menjadi positif. Keburukan itu kita terima dulu, kalau tertimpa di hidup kita ya terjadi, kita terima dulu, kemudian setelah kita terima dia akan berubah menjadi satu kebajikan. Nah di Al-Hajj ayat 11 ini ya, Allah sendiri mengatakan bahwa orang yang menyembah Allah hanya di tepi, artinya hanya yang mau baik-baiknya saja, itu ya, menyembah Allah hanya di tepi itu artinya tidak sepenuh hati, tidak setulusnya, tidak sepenuh keyakinannya kepada Allah.
Kalau di ilmu tauhid kan segala sesuatu itu wajah Allah gitu kan. Allah mengatakan itu, udah kenapa kita cuma terima yang bagus-bagus saja, yang buruk kita tolak. Sedangkan untuk menyelesaikan keburukan itu kita harus terima dulu supaya menjadi baik gitu. Ini penting banget ya teman-teman, ternyata ilmu melepaskan gitu ya, kita pasrah, kita melepaskan ke Allah gitu perasaan dan pikiran kita, sehingga kita supaya nggak ketrigger dengan itu ya. Kita mengambil jeda dan jarak dari pikiran dan perasaan yang negatif mungkin saat ini gitu ya, nggak nyaman. Ternyata itu ada di Al-Quran gitu, ilmu ini gitu. Makanya mungkin karena aku sering sharing tentang pelepasan, jadi pas aku ketrigger sendiri, terus aku dapat ayat ini gitu, mengingatkan aku bahwa oh iya, ini yang harus aku terima. Semua hal itu aku terima, meskipun nggak nyaman aku terima. Ternyata setelah kita menerima, kan kita nerima tuh lapang jadinya. Nah, saat kita menerima nih perasaan gak enak ya, ini situasinya gak enak. Terus kita sadar, aware, oh lagi gak enak nih, udah biarin masuk gitu, diterima perasaannya. Kan enak ya, bener ya. Kalau kita bisa melepaskan, berarti lebih dulu ada proses penerimaan. Selama ini aku rilis, berarti sebelumnya aku adalah menerima dulu, baru aku lepaskan. Nah itu ini penting banget ya menurut aku, ini kayak benar-benar clue dari Allah bahwa ini jalan ini sudah tepat gitu. Artinya ini adalah betul-betul segala macam penyelesaian gitu. Kalau kita menerima segalanya, baik itu kebajikan maupun keburukan yang terjadi di hidup kita, kita terima, maka di sini berarti kita menjadi orang yang beruntung. Kalau kita terima salah satu sisinya aja, kita disebut rugi dunia akhirat loh. Kalau kita cuma terima yang baik-baik aja, tapi yang buruk kita nggak mau nerima gitu, kita tolak, kita caci maki, kita hujat gitu, kita rugi dunia akhirat. Berarti kalau kita nerima semuanya, berarti kita beruntung. Nah ini juga ilmu ya teman-teman. Mungkin kalau selama ini kita kayak ngerasa kok sulit terus gitu ya, kok nggak enak terus nih perasaan kita, kondisi kita gitu ya. Kalau kondisi nggak enak pasti batinnya nggak enak kan, karena luar itu adalah dalaman kita gitu, refleksi dalaman kita. Jadi di situ berarti itu clue teman-teman. Berarti kita lagi nolak, energi kita lagi nolak satu emosi yang harusnya itu mau berekspresi gitu, maunya diterima dulu gitu, tapi ditolak, jadinya makin gak nyaman, terus situasinya gitu-gitu terus gitu. Oh berarti aku harus buka hatiku untuk berlapang dada dan terima ini semua. Baru setelah kita terima, nanti cair sendiri tuh, plong sendiri itu perasaan kita. Selama ini kan kita diajarkan kalau yang bagus kita cari, yang bagus kita perjuangan, kebaikan kita lakukan. Iya, betul. Cuman kalau seperti itu, jatuhnya kita kayak lari dari hal-hal yang negatif, lari dari keburukan, misalnya lari dari menolak sesuatu yang nggak bagus. Tapi sesuatu yang nggak bagus itu pasti akan terjadi di hidup kita, karena kita di dunia ya, ada baik, ada buruk gitu. Tapi sejak kecil kita didoktrin untuk menerima yang baik-baik aja. Jadi pada saat dewasa, otomatis kalau ada hal yang nggak enak, apa yang buruk terjadi gitu ya, kita kayak nolak, nggak enak dalaman kita ini gitu. Kita kayak nelangsa, kayak menderita gitu. Padahal simpelnya ya, baik dan buruk terima aja gitu. Yang penting artinya bukan kita yang sengaja ya, maksud kita bukan sengaja untuk menarik keburukan, enggak. Tapi kan dunia ini kita nggak pernah ada yang pasti gitu. Baik buruk tuh sudah pasti terjadi di hidup kita. Artinya saat sesuatu yang buruk terjadi ya harus kita terima. Kita nggak boleh nerima yang enak-enaknya tok, ibaratnya kayak gitu. Jadi melepaskan di sini kuncinya memasrahkan sesuatu kepada Allah ya, pikiran, perasaan kita kepada Allah, beserta seluruh rangkaian ceritanya ya, kondisinya itu syaratnya itu harus kita terima dulu keadaan itu sepenuhnya. Jadi setelah kita bisa menerima itu ya, yang peristiwa yang nggak enak itu atau keburukan itu atau hal yang negatif itu kita terima sepenuhnya, total kita terima. Nah di situ artinya kita baru bisa memasrahkan ya, artinya menyerahkan sesuatu itu kepada yang tahu jalannya. Kita ini kan sok tahu tuh kadang-kadang menolak sesuatu kan karena sok tahu ini nggak bagusnya aku tolak gitu. Padahal yang buruk itu diterima dulu baru kita dapat yang bagusnya. Jadi intinya terima dulu baru kita bisa memasrahkan. Kalau kita merasa sulit banget melepaskan perasaan kita, pikiran terus berkecamuk, berarti artinya kita sedang berperang, artinya kita sedang menolak, artinya kita sedang lari dari pikiran dan perasaan, lari dari satu kondisi. Jadi mudah-mudahan kita
bisa betul-betul menjadi orang yang betul-betul imannya penuh ya kepada Sang Maha Sumber ya, kepada Allah, kepada yang Maha Tahu jalannya gitu. Artinya kita tidak hanya menerima yang baik-baik dari Allah, tapi yang buruk-buruk juga kita terima sebagai proses ya kita kepada Allah gitu. Kita benar-benar bukan hanya sekedar percaya Allah, tapi kita mengalami Allah itu sehingga ya kita menyaksikan gitu. Syahadat kita benar gitu, bahwa kita benar-benar menyaksikan, nggak cuma percaya ya. Yaitu dialami dengan menerima segala sesuatu. Karena dengan menerima baru kita bisa menyerahkan atau memasrahkan atau melepaskan. Oke, itu aja dulu sharing dari video aku kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi insya Allah di video-video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.